masuk ke hal yang sangat krusial atau penting bagi pelaku makanan dan minuman, yaitu terkait dengan sertifikat halal. Nah, bagi teman-teman yang melakukan usaha ini, tentu di Indonesia itu sudah diatur ya. Ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, itu tentang jaminan produk halal. Kenapa ini penting dan wajib? Tentu bagi makanan atau minuman yang masuk dan beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal, apalagi setelah tahun 2024. Semuanya wajib untuk memiliki sertifikat halal. Jadi kalau dari sekarang itu berarti setahun 2 tahun lagi ya, itu harus sudah bersertifikat halal. Dan ini tentu lebih baik dari sekarang ya. Apalagi sekarang bagi para pelaku usaha mikro kecil juga ini diberikan kemudahan yang bagi berisiko rendah untuk bisa segera ya mengajukan permohonan tersebut. Kenapa makanan dan minuman itu harus punya sertifikat halal? Artinya di situ mengandung kepastian hukum ya, bahwa memang produk yang dikonsumsi tersebut benar-benar halal. Nah, menurut syariat yang namanya halal berarti memang ini makanannya ini boleh untuk dikonsumsi, boleh untuk dimakan dan tidak dilarang. Lalu kemudian juga ini adalah merupakan hal yang baik atau thayyib. Kenapa? Karena makanan atau minuman tersebut memang bergizi ya, dan itu menyehatkan bagi yang mengkonsumsinya. Makanya sekarang ini tidak hanya bagi umat Islam ya yang kemudian menerapkan adanya halal atau tentang jaminan produk halal, tapi di beberapa negara pun ya itu sudah mulai merasakan penting tentang hal itu. Contohnya di Jepang ya, itu juga sudah mulai menerapkan bahwa produk-produknya itu harus memang aman, nyaman, selamat, dan tidak membahayakan. Di Indonesia ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat halal, dulu itu diurusnya oleh MUI. Nanti kemudian sekarang sudah ada badan tersendiri ya di Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu ada badan yang dinamakan BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, tentu ya untuk melakukan atau mengajukan permohonan sertifikat halal ini itu ada dua skema ya bagi teman-teman ya untuk diketahui, yaitu pertama melalui skema pernyataan mandiri ya atau self declare, dan kedua itu melalui skema reguler. Bagi para pelaku usaha mikro kecil cukup dengan pernyataan mandiri tersebut ya, terutama yang berisiko rendah ya, ini bisa mengajukan sertifikat halal tersebut. Mungkin tadi saya memberikan contoh di sini ya, yang brownies kering tadi selain mengandung PRT juga di sini sudah ada halal ya. Tapi untuk tahun ini ya itu memang logonya sudah berubah ya teman-teman. Jadi ada perubahan logo dari Kementerian Agama atau dalam hal ini BPJPH. Untuk mengurus itu teman-teman harus memastikan beberapa hal yang masuk ke dalam kriteria produk itu adalah punya jaminan produk halal. Itu dari mulai bahan ya yang diprosesnya, didapatkannya, kemudian diolahnya ya, lalu kemudian dikemasnya, didistribusikannya, itu memang semuanya aman dan dengan halal gitu ya. Maka dari itu bagi rekan-rekan yang ingin ya mendaftarkan atau ingin mendapatkan sertifikat halal, itu harus membuat yang namanya SJPH ya, sistem jaminan produk halal. Di dalam SJPH itu sendiri ada beberapa kriteria ya. Itu ada 11 kriteria. Namun kalau dipersingkat atau diambil intisarinya bahwa ada beberapa hal kriteria utama bahwa makanan atau minuman itu halal ya menurut Islam. Itu pertama, halal zat yang terkandung di dalamnya itu ya, diperolehnya dengan cara yang halal. 3, diproses dengan cara yang halal, dan disajikan serta disimpan dengan cara halal. Jadi di sini ya proses produk halal itu sendiri
Berarti dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, ya, kemudian penyimpanan, lalu juga dalam hal ini adalah prosesnya, ya, dan tentu di sini pendistribusian dan penjualan termasuk penyajian produk itu semua dilakukan dengan adanya jaminan produk halal itu sendiri. Bagi kita tentu yang ingin merasa bahwa makanan yang kita makan ini itu adalah mengandung unsur baik atau thayyib, pastikan bahwa produk yang kita makan atau kita minum itu adalah sudah mengandung kepastian hukum bahwa memang ini merupakan jaminan atau memiliki proses produk halal yang terkandung di dalamnya. Kita juga tentu ingin bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi itu pun, ya, tentu ketersediaan atau dalam hal ini keamanannya, ya, itu harus terjaga, ya. Kenapa? Karena memang tentu tidak hanya bahwa makanan itu diperbolehkan saja, ya, menurut syara, tetapi juga memang makanan itu memiliki manfaat bagi tubuh kita, ya. Dalam ini tentu bisa mengandung unsur gizi atau menyehatkan bagi kita yang mengkonsumsinya. Teman-teman, tentu bagi pelaku bisnis usaha makanan dan minuman ini, jangan lupa, ya, bahwa untuk memberikan kepercayaan tinggi atau sangat tinggi bagi konsumen, ya, segeralah mengurus yang namanya sertifikat halal tersebut. PING tadi, ya, izin edar, yang memang dipergunakan sebagai syarat minimal atau merupakan standar kompetensinya untuk bisa masuk ke pasar modern. Demikian mungkin sekilas tentang sertifikat halal, ya, di mana teman-teman semuanya kalau ingin mendapatkannya jangan lupa harus memiliki dulu yang namanya izin usaha. Selamat untuk terus berkarya dan tentu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.